Yeah, yeah. Oh. I know someone who makes me happy. I know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap, clap to the sound. Jump, jump. Halo, salam hari Minggu anak-anak dari Lause Ivana dan Lause Pauline. Iya, kita udah biasa ketemu tiap minggu. Ingat ya sama Lause Pauline dan Lause Ivana. Hari ini Lause mau kasih selamat buat anak-anak yang udah berhasil pencet link YouTube untuk buka ibadah hari ini. Berarti kalian berhasil mau memulai ibadah. Lause harap kalian jangan sampai nggak selesai, sampai selesai. Jangan di skip, dicepetin. Karena setiap firman Tuhan, setiap bagian ibadah itu penting. Ada apa Lause? Memuji Tuhan, ada doa, komunikasi dengan Tuhan, juga ada Firman Tuhan tentunya. Paling penting untuk mengisi rohani. Bukan perut aja yang kita makan tiap hari isi makanan, tapi rohani kita penting. Anak-anak kan udah mulai besar, ini kelas besar ya Lause ya. Iya. Jadi Lause hari ini mau tantang anak-anak untuk ambil keputusan mengikut Yesus. Ya Lause udah besar udah bisa mengikut Yesus kan? Bisa. Pegang komitmen bahwa kalian gak akan ikut-ikutan yang lain. Kalau yang lain ngajak, ayo gak usah ibadah, nonton aja, main Mobile Legend aja, atau apa Lause, jalan-jalan kali ya, atau olahraga pagi meskipun hari Minggu, tapi ingat ibadah dulu. Oh iya, sekarang udah jam 9 Lause, udah waktunya kita ibadah. Iya, Ya. kalian tepat waktu ibadahnya, nggak telat kan? Bagus. Lause sebelum mulai mau ajak kalian berdoa dulu ya. Yuk, Sama Lause kita Pauline ya. sama-sama, kita lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami semalam bisa tidur dengan nyenyak, dan pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan. Kami juga siap untuk mau beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan siapkan hati kami supaya kami bisa memuji Tuhan dengan baik. Siapkan juga pikiran kami ya Tuhan, supaya firman Tuhan yang masuk boleh menjadi berkat buat kami sama-sama, untuk bisa juga menjadi berkat buat orang tua kami, buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Lause mau ajak kalian berdiri, memuji Tuhan, menyanyikan lagu yang memang banyak geraknya, olahraga. I have decided to follow Jesus. Lause mau ajak kalian lebih sungguh lagi mengikuti Yesus ya. Jangan cuma sekedar di mulut aja, di hati juga. Ya Lause bener nggak? Siap. Anak-anak harus siap juga ya. Siap. Lause siap? Siap. Lause juga siap, anak-anak juga harus Siap. Berdiri. siap. Ayo berdiri. Ayo kita mau bergerak ya. Semangat. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. He gives me hope for each new day. I'm gonna follow Jesus. He lights my path for a longer way. I'm gonna follow Jesus. I will go wherever He leads. I'm gonna follow Jesus. No turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. He gives me hope for each new day. I'm gonna follow Jesus.
lost my path for a longer way. I'm gonna follow Jesus. I will go wherever He leads. I'm gonna follow Jesus. No turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Nah, kalau tadi kita udah nyanyi no turning back, artinya kita punya keputusan untuk mengikut Tuhan selalu, ya. Nah, kalau kita udah mengikut Tuhan, kita juga pasti punya semangat di dalam hati untuk selalu memuji Tuhan. Seperti ini ya Lause, seperti lampu zaman dulu kan nggak pakai colokan Lampu ini bukan? bukan Lause, lampu minyak yang diisinya kalau mau terang tuh harus isi minyak, jadi dia akan terang Lause, Jadi kalau diisi minyak bakalan terang terus. bakal nyala. Kita itu seperti lampu itu Lause, kalau anak-anak mau lampunya, mau kalian itu terang, kalian tuh harus diisi sama seperti lampu minyak yang diisi minyak itu. Jadi diisi apa Lause? Kayaknya bukan cuma itu aja, supaya Diisi. semangat. Kalau kita mengikut Tuhan, kita juga pasti punya sukacita. Itu joy kan? Betul. Kalau punya Terus, sukacita jadi senang memuji Tuhan. iya, sama kayak hari ini kita memuji Tuhan, kita pasti punya sukacita untuk memuji Tuhan. Terus apa lagi ya? Apalagi Lause? Kalau kita mengikut Tuhan, kita juga pasti punya damai. Damai itu peace ya anak-anak, peace. Untuk supaya apa sih damai Lause? Supaya kita punya jadi hati yang selalu tenang, selalu percaya sama bisa Tuhan. istirahat, resting, bisa rest. Karena kita mempercayakan hidup kita tuh sama Tuhan. Iya. Nah, bukan cuma itu aja yang paling penting, Apa tuh Lause? Heart, kasih, love. Iya. Love. Love itu untuk apa Lause? Untuk mencintai semua orang, Jadi bisa melayani. melayani siapa? Mbak gitu, kayak mbak kita teh, bukan ya Lause ya? Enggak, Melayani siapa sih? Melayani papa mama kita, Papa mama. menjadi anak yang baik. Jadi anak yang Kalau baik. disuruh-suruh, Sama siapa? Sama Cici Koko? iya bisa juga. Dilayani juga. Kalau punya kasih kita mau melayani ya Lause. Iya, melayani tanpa pamrih. Jadi harus tulus gitu Lause, nggak boleh minta bales. Aku udah tolongin Cici, berarti Cici harus tolongin aku. Itu boleh nggak? Nah, kalau itu belum punya kasih yang tanpa pamrih, kalau kayak gitu. Oh itu berarti pamrih ya? Kalau berarti kita nggak tulus dong. mau seperti Tuhan, kita punya kasih yang tanpa pamrih, Rose. Oh, Gitu. berarti kasih yang dari Tuhan itu benar-benar untuk serving, untuk melayani, tulus, nggak minta balasan ya Lause ya? Iya, betul. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan sekarang. Yuk, kita mau nyanyi lagu ini ya. Lagu apa ya Lause? Give me oil in my lamp, terus give me joy, give me peace, dan give me love. Gimana Oke. lagunya? Kita sama-sama nyanyiin ya. Ayo. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me joy in my heart, keep me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, keep me praising. Keep me praising till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the Kings. Give me peace in my heart, keep me resting. Give me peace in my heart, I pray.
heart, keep me resting. Keep me resting till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me love in my heart, keep me serving. Give me love in my heart, I pray. Give me love in my heart, keep me serving. Keep me serving till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the Kings. Halo G-Kids, apa kabarnya nih? Wah, senang banget kalau Seyogi hari ini bisa kembali menemui G-Kids semua di dalam sekolah minggu secara online. Seperti biasanya G-Kids, kalau Lo Seyogi ada di channel YouTube G-Kids Ministry di hari Minggu pagi, artinya Lo Seyogi akan membawakan cerita firman Tuhan bagi G-Kids semua dimanapun berada. Tetapi sebelumnya, yuk kita sama-sama tutup mata kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur berterima kasih karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan yang senantiasa memelihara kami, Tuhan juga yang memberikan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami bisa melewati hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan untuk seminggu ini kami juga boleh sekolah secara online. Itu semua karena pertolongan dari Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami kembali datang kepadamu. Kami telah menaikkan puji-pujian kami. Kami telah bernyanyi bagi Tuhan. Sebab kami ingin terus bersuka cita di dalam Engkau. Dan sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong setiap daripada kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan berkati juga Lo Seyogi yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi setiap daripada kami. Kami serahkan Tuhan cerita firman Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus anak-Mu yang tunggal kami telah berdoa. Amin. G-Kids, kira-kira nih ya, kalau G-Kids perhatikan, apa aja sih kebiasaan buruk dari orang Indonesia? Coba kita pikir bareng-bareng, apa aja ya kebiasaan buruk dari orang Indonesia? Yang pertama, ada yang suka buang sampah sembarangan. Pasti G-Kids juga pernah lihat ya, ada orang yang buang sampah tidak pada tempatnya. Lalu, apalagi ya G-Kids kebiasaan buruk orang Indonesia? Ada yang suka nyerobot antrian, bener banget tuh. Lose juga seringkali kesel nih kalau ada orang yang suka nyerobot antrian. Gak sabaran, gak mau menunggu sesuai dengan urutannya. Lalu, apalagi nih ya kebiasaan buruk orang Indonesia yang bahkan membahayakan orang lain? Kira-kira apa ya, G-Kids? Betul, suka melanggar rambu-rambu lalu lintas. Nih ya G-Kids, pernah suatu kali Lo Seyogi lagi di jalan raya. Lo Seyogi mau pergi ke satu tempat. Di sebuah perempatan yang ada lampu merahnya, tiba-tiba Lo Seyogi melihat ada seorang pengendara motor yang menerobos lampu merah. Dan tahu nggak G-Kids, akhirnya motor itu ditabrak oleh motor lainnya yang memang motor yang lain itu sedang giliran untuk jalan. Wah, G-Kids, Lo Seyogi melihat bagaimana orang yang nyerobot lampu merah itu terpental dari motornya.
jatuh dan penuh luka. Itu sesuatu yang gak boleh ditiru ya G-Kids ya. Menerobos lampu lalu lintas. Nah G-Kids, kalau kita pikir-pikir lagi ya, apa sih fungsinya pemerintah Indonesia kasih rambu-rambu lalu lintas di setiap jalan? Ayo, pasti G-Kids ada yang pernah belajar nih soal rambu-rambu lalu lintas. Apa? Iya benar, supaya setiap pengendara kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2, boleh berhati-hati di dalam mengendarai kendaraannya di jalan raya. Tentunya tujuannya supaya para pengendara boleh tiba di tempat tujuan dengan aman. Atau mungkin ya, kalau G-Kids sedang ada di dalam mobil, di jalan raya, pernah lihat satu slogan, bijaksanalah mengendarai kendaraan. Wah, menarik ya G-Kids, bahwa rambu-rambu lalu lintas itu digunakan supaya setiap pengendara kendaraan boleh mengendarai dengan penuh bijaksana. G-Kids, tahu nggak? Kalau Alkitab yang adalah firman Tuhan juga banyak memberikan rambu-rambu loh. Tentunya rambu-rambu di dalam Alkitab bukan supaya kita menjadi pengendara kendaraan yang bijaksana atau pengendara kendaraan yang hati-hati. Tetapi supaya kita semua sebagai anak-anak Tuhan boleh hidup secara bijaksana. Dan Tuhan Yesus Kristus sendiri di dalam Injil Matius pernah juga tuh berbicara tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana sebagai perumpamaan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. G-Kids, kitab Amsal yang menjadi bahan bacaan cerita firman Tuhan hari ini juga banyak berbicara tentang hidup bijaksana. Dan memang Raja Salomo ketika menuliskan kitab Amsal ini ingin supaya anak-anak Tuhan boleh hidup bijaksana di dalam kehidupannya. Hidup bijaksana tentunya memerlukan satu kunci, yaitu pengetahuan. Dan di dalam Amsal pasal yang pertama ayat ke-7, Salomo memberikan satu kunci yang sangat detail bagaimana kita hidup bijaksana. Rasul Yogi bacain ya untuk G-Kids semua. Amsal 1 ayat 7 berkata begini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Apa? G-Kids kita ulangi ya di Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Apa sih Kids yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Apakah takut akan Tuhan itu seperti kita takut ketemu guru yang galak yang suka marah-marah? Atau kata takut di sini kayak kita ketemu hantu gitu kita takut? Bukan ya G-Kids. Takut akan Tuhan bukan maksudnya kita seperti takut kepada satu pribadi yang galak, yang suka marah-marah, atau takut seperti di film-film horor. Bukan ya G-Kids. Takut akan Tuhan artinya kita hormat kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Selain itu, takut akan Tuhan juga maksudnya adalah kita tunduk dan taat kepada Tuhan kita. Dan yang ketiga, takut akan Tuhan artinya kita siap melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan? Kita percaya ya Kids bahwa segala alam semesta ini termasuk diri kita diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan yang berkuasa di atas kehidupan kita. Dan juga Tuhan adalah sumber dari hikmat dan pengetahuan. Hikmat daripada Tuhan
tentunya akan membuat kita selamat di dalam kehidupan kita. Selamat artinya begini nih kids, bahwa apapun yang diajarkan oleh Tuhan itu baik adanya. Apapun yang diajarkan oleh Tuhan, khususnya di dalam firman Tuhan yang bisa kita baca, itu mengajarkan kita hal-hal yang baik. Dan kalau kita takut akan Tuhan, kita taat akan perintah-perintah Tuhan, kita akan mendapatkan satu hal yang baik juga di dalam kehidupan kita. Kita pikir ya kids ya, apakah Tuhan pernah mengajarkan sesuatu yang tidak baik buat kita? Apakah Tuhan mengajarkan yang jahat buat kita? Tentunya nggak pernah ya kids ya. Kalau kita takut akan Tuhan, pasti kita percaya bahwa segala sesuatu yang diperintahkan dan diajarkan oleh Tuhan itu mendatangkan kebaikan buat kehidupan setiap daripada kita. Misalkan nih, kita berbuat jujur, pasti orang percaya sama kita dong. Orang senang sama kita, bener gak kids? Kalau kita jadi orang yang rajin belajar tentunya, pasti kita bisa mendapatkan prestasi yang baik di sekolah. Kalau kita sering membantu orang lain, seperti yang Tuhan ajarkan, kita harus mengasihi sesama kita. Pasti orang pun akan mengasihi kita. Dan kalau suatu ketika kita ada kesulitan, pasti orang pun akan dengan senang membantu kita. Taat akan Tuhan, takut akan Tuhan, kita hormat, kita taat atas perintah Tuhan. Karena kita tahu apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yang diajarkan oleh Tuhan, itu semuanya baik adanya. Lalu yuk kita lihat ya di dalam Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-5 hingga ke-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, kids, di sini Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus menyandarkan diri dan percaya seutuhnya kepada Tuhan kita yang menyelamatkan kita. Dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kenapa demikian? Karena manusia pengertiannya terbatas. Apalagi setelah manusia jatuh di dalam dosa. Apa yang diinginkan oleh manusia bisa jadi tidak sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan. Kalau Tuhan menginginkan manusia untuk bijaksana, mengisi kehidupannya dengan baik. Tetapi kalau orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, dia pasti akan memilih jalan yang lain. Memilih jalan menurut pengertiannya sendiri dan bukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka disebut sebagai orang yang bodoh. Kok disebut orang yang bodoh? Apakah mereka nggak bisa baca? Nggak bisa tulis? Nggak bisa hitung-hitungan matematika? Nggak bisa ngerjain PR? Nggak bisa melakukan tugas di sekolah? Bukan ya G-Kids, kata bodoh di sini bukan maksudnya adalah orang yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tetapi orang yang bodoh adalah orang yang memilih hal-hal buruk di dalam kehidupannya. Misalkan nih, dia jadi orang yang malas. Pastinya kalau orang yang malas, dia mungkin nggak naik kelas. Mungkin dia nggak jadi seseorang yang punya prestasi. Jadi orang yang pelit, nggak suka bantu orang lain. Pasti dia juga akan menerima konsekuensi ketika
dia membutuhkan pertolongan, tidak ada orang yang mau menolongnya. Atau ada orang yang sering berbuat jahat, berbuat kriminal. Tentunya dia mendapatkan konsekuensi dari kebodohannya, dijebloskan ke penjara. Atau seperti yang Losu Yogi cerita tadi di awal ya, nerobos lampu lalu lintas. Akhirnya kecelakaan, mesti masuk ke rumah sakit, mesti bertanggung jawab dengan orang yang dicelakainya. Nah, itu adalah orang yang gak bijak. Orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang yang memilih hidup dengan pengertiannya sendiri. Orang yang lebih memilih untuk melakukan sesuka hatinya dan bukan berdasarkan perintah-perintah Tuhan. Kenapa? Karena dia nggak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia nggak percaya kalau hikmat dari Tuhan mengajarkan untuk hidup bijaksana. Nah, ayat ke-7 nih di pasal yang ketiga. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kita nggak boleh yakin seolah-olah bahwa hidup kita ini bijaksana. Jadi sok-sok bijak gitu ya. Nah, sok-sok bijak itu artinya gini, kita merasa bijak tetapi menggunakan pengertian kita sendiri. Bukan bijaksana berdasarkan ajaran Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Jelas ya kids, orang yang bijaksana takut akan Tuhan. Dia hormat kepada Tuhan, dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan dia taat kepada setiap perintah Tuhan yang membawa kehidupannya menuju hal-hal yang baik. Tetapi orang yang bodoh, dia hidup berdasarkan pengertian dan kemauannya sendiri dan memilih hal-hal yang tidak sejalan dengan keinginan Tuhan. Dia nggak mau nih taat sama firman Tuhan. Dia nggak mau melakukan hal-hal yang baik dan benar. Dan hasilnya dia mendapatkan konsekuensi yang tentunya merugikan dirinya. Maka kalau kita mau menjadi orang yang bijaksana, kuncinya adalah kita takut akan Tuhan. Kita bersedia menerima pengajaran dari Tuhan dan taat melakukannya. Hidup kita cuma ada dua pilihan nih kids. Kita mau menjadi hidup yang bijaksana atau kita menjadi orang yang bodoh, hanya hidup sesuai dengan pengertian dirinya sendiri dan tidak takut akan Tuhan. Oke kids, kita siap menjadi anak yang bijaksana, takut akan Tuhan, dan kita taat akan ajaran-ajaran Tuhan di dalam firman Tuhan. Yuk kita tundukkan kepala lagi, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kami firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk takut akan Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang menghormati Tuhan, anak-anak yang taat akan ajaran Tuhan, supaya kami hidup bijaksana. Hidup bijaksana, kami menjadi anak-anak yang terus memilih hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Sebab itu yang diinginkan oleh Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami tidak menjadi anak-anak yang bodoh, anak-anak yang hidup berdasarkan keinginan kami sendiri dan memilih hal-hal yang buruk yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kids, yuk kita sama-sama buka Alkitab kita lagi. Dan kita akan membaca ayat hafalan untuk hari Minggu ini. Terambil dari Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan,
tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Lause Yogi ulangi sekali lagi ya, dari Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sampai jumpa Jikis di kesempatan lainnya. Tuhan Yesus memberkati.